Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat-sehat ya. Tadi pagi semuanya sudah sarapan? Di rumah sudah? Wah, semuanya sudah. Pasti akan lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, sebelumnya ada yang tidak masuk hari ini? Silahkan teman-temannya dicek kanan kirinya. Ada yang tidak masuk? Masuk semua? Oke, mantap sekali. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Yuk, Bapak Upin ya. Dalam sikap sempurna, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak, agar lebih bersemangat lagi, bagaimana kalau kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Oke, semuanya hafal? Yuk, kalau hafal semuanya berdiri agar lebih bersemangat lagi. Yuk, Bapak Upin, hitungan ketiga dimulai ya. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, tepuk tangan semuanya. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak udah bersemangat belum? Udah kan? Iya, perlu kita semangat itu karena apa? Agar pembelajaran yang kita pelajari nanti semuanya akan masuk ke otak, semuanya menjadi anak-anak yang pintar. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran pada hari ini kita tujuannya adalah anak-anak dengan mengetahui ilustrasi, anak-anak dapat menghitung penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Yang pertama. Yang kedua, dari soal cerita, anak-anak dapat menghitung penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Nah, itu merupakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi, materi kita pada hari ini yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Hore. Oke. Nah, anak-anak, ya masih tahu nggak? Masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa yang terakhir itu kemarin? Iya Pak? Oke, betul, tentang keliling, bangun, datar. Betul sekali. Nah, yuk. Jadi anak-anak kita akan memulai pembelajaran pada penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Nah, anak-anak, sekarang Pak Guru mau tanya, anak-anak pernah nggak ulang tahun terus dikasih kue? Siapa yang pernah acungkan jari? Wah, semuanya hampir semua pernah ya. Nah, kalau anak-anak mendapat kue itu pasti dipotong-potong, ya enggak? Nah, iya. Nah, misal Pak Guru ulang tahun nih, ada Pak Guru punya kue, terus Pak Guru bagi menjadi 4 bagian sama besar karena mau dikasihkan ke teman-temannya. Nah, itu merupakan, nah nanti setiap orang itu akan mendapatkan 1/4 bagian. Jadi 1/4 itu dinamakan bilangan pecahan. Oke? Nah, oke, sekarang pengertian bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu apa toh? Nah, bilangan pecahan itu merupakan bilangan rasional yang berbentuk apa? A. Nah, yang berbentuk A per B, di mana B tidak sama dengan 0. Oke? Nah, A per B, di mana A ini sebagai pembilang. Yang bawah, yang B ini sebagai penyebut. Nah, jadi yang atas itu dinamakan pembilang, yang bawah dinamakan penyebut. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan. Itu merupakan operasi hitung. Nah, operasi hitung itu apa? Nah, operasi hitung itu terdiri dari penjumlahan, pengurangan,
perkalian dan pembagian. Nah sekarang anak-anak silakan dibuka buku siswanya, yuk dikeluarkan buku siswanya. Nah kita dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan itu ada syaratnya anak-anak. Apa syaratnya? Penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan dapat dilakukan jika penyebutnya sama. Nah, jika penyebutnya sama. Oke, semuanya paham? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nah, anak-anak, kita sekarang masuk ke penjumlahan dan pengurangan dua bilangan pecahan. Nah, Bapak contohkan begini. Nah, 1/6 ditambah 3/4. Tadi syaratnya apa? Agar bisa dijumlahkan, ya penyebutnya disamakan terlebih dahulu. Nah anak-anak, cara menyamakan penyebut itu ada dua cara, yaitu dengan KPK. Ya, dengan KPK bisa menggunakan pohon faktor atau kelipatan. Kalau kelipatan gimana Bu? Nah kelipatan itu kan penyebutnya berapa? 6 dan 4. Jadi kelipatan 6 itu berapa aja? 6, 12, 18, 24 dan seterusnya. Kelipatan 4, 8, 12, berapa lagi? 16, 20, 24 dan seterusnya. Nah, karena KPK kelipatan persekutuan terkecil. Nah, ini angka yang sama antara kelipatan 6 dan 4 itu ada angka berapa? Ada angka 12. Terus ada lagi nggak? 24. Nah, betul. Nah, kita pilih yang 12. Kenapa? Karena KPK kelipatan persekutuan terkecil. 12 sama 24 itu kecil yang mana? 12. Nah, maka terus itu cara yang pertama. Ada juga cara yang kedua dengan pohon faktor. Nah, 6 itu bisa di pohon faktorkan. Dibagi 2 bisa enggak? Bisa. 3. Nah, 3 masih bisa dibagi lagi enggak? Enggak. Oke. Sekarang 4. Pohon faktornya dibagi 2, hasilnya 2 ditulis di sini. Apakah masih bisa dibagi? Tidak. Nah, kita tulis faktornya. Faktornya berapa? Faktor 6. 2 kali 3. Faktor 4. 2 pangkat 2. KPK kelipatan persekutuan terkecil. Semua faktor dikalikan, jika ada pangkatnya yang sama, semua faktor dikalikan, jika ada yang sama, pilih pangkatnya yang terbesar. Ayo ingat yang terbesar. Nah ini ada yang sama enggak? KPK. Oke, ada yang sama? 2 pilih pangkatnya yang besar. 2 pangkat 2. Nah, kali 3 karena semua faktor dikalikan. 2 pangkat 2 berapa? 4 kali 3. 4 kali 3 12. Tuh. Nah, jadi penyebutnya adalah 12, sama kan? Sama. Sekarang kita tulis di sini. Nah, 12. Nah, belum selesai anak. Kita cari pembilangnya. Bagaimana? 12 dibagi 6 itu hasilnya berapa? 2 dikali 1. 2 kali
ditambah 12 dibagi 4 berapa? 3 dikali dengan pembilang, yaitu 3 kali 3 9. Nah, karena sudah sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 2 tambah 9 yaitu 11 per 12. Nah, jadi begitu anak-anak tentang penjumlahan dua bilangan pecahan. Nah, sekarang kalau pengurangan gimana Pak Guru? Nah, pengurangan sama anak-anak, tinggal operasi hitungnya yang berbeda. Yuk kita contohkan. Nah, 4/5 dikurangi 3/4. Nah, syaratnya masih sama, menyamakan penyebutnya. Yuk disamakan. Nah, mau pilih dengan yang mana? Boleh dengan kelipatan, boleh dengan pohon faktor. Yuk, kalau dengan kelipatan, ini kelipatan 5 berapa saja? 5, 10, 15 dan 20. Seterusnya, dan masih banyak lagi. Kelipatan 4, 8, 12, 16, 20 dan seterusnya. Nah, dari kelipatan kedua bilangan tersebut sudah ada yang sama belum? Sudah, yaitu berapa? 20. Nah, langsung kita tulis sebagai penyebut. Nah, yuk kita cari pembilangnya. 20 dibagi 5 berapa? 4 kali dengan 4. 4 kali 4 16. Tuh. Sekarang 20 dibagi 4 berapa? 5 dikali 3, hasilnya 15. Tuh. Nah, karena sudah sama penyebutnya, tinggal kita mengurangkan. 16/20 dikurangi 15/20, hasilnya berapa anak? Iya, 1/20. Nah, itu anak-anak merupakan contoh hasil dari pembagian penjumlahan dan pengurangan dua bilangan pecahan. Nah, sampai di sini ada mau ditanyakan? Belum? Nah, kalau belum, jadi anak-anak, bilangan pecahan itu dapat kita gambarkan dengan gambar arsiran. Bagaimana itu? Misal ini Pak Guru punya contohnya. Nah, ini Pak Guru punya gambar satu utuh, terus dibagi menjadi dua bagian sama besar. Terus Pak Guru arsir. Nah, tadi kan dibagi menjadi dua. Terus Pak Guru arsir satu. Nah, yang diarsir ini sebagai pembilang, yang dua bagian tadi sebagai penyebut. Nah, jadi kalau begini berapa pecahannya? 1/2. Oke, betul. Yuk lanjut. Ini masih punya lagi. Nah, ini berapa coba anak-anak? Nah, berapa bagian? 4. Yang diarsir berapa? 1. Nah, ingat tadi yang diarsir ini merupakan pembilang. Terus semua bagian yang sama besar ini merupakan penyebut. Nah, jadi berapa ini? 1/4. Betul. Lanjut, masih punya lagi. Nah, dihitung ini semua bagiannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Yang diarsir berapa? 1, 2, 3. Nah, jadi bilangan pecahan yang menunjukkan gambar ini adalah berapa? 3/6. Betul. Nah, kalau lingkaran gimana ya? Wah, Guru punya lingkaran. Nah, sama, dihitung semuanya
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bagian sama besar. Terus yang di atas berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ini menunjukkan bilangan berapa? 5/8. Betul anak-anak. Nah, yuk kita lanjut. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kalau tidak, silakan anak-anak mengerjakan soal latihan dengan penjumlahan dan pengurangan dua bilangan pecah. Yuk dikerjakan. Waktunya 10 menit. Soal 1 sampai 5 aja. Oh iya, tadi lupa. Nah, anak-anak membentuk kelompok terlebih dahulu, terdiri dari 3 sampai 4 orang. 4 orang deh. Nah, 4 orang yuk membentuk kelompok. Sudah? Nah, kalau sudah, silahkan anak-anak kerjakan. Itu soal tadi, oke? Waktunya 10 menit mulai dari sekarang. Oke, semuanya sudah selesai. Nah, yuk kita lanjut lagi. Nah, itu buat latihan dulu, kita lanjut lagi. Nah, sekarang penjumlahan dan pengurangan dua pecahan campuran, dua bilangan pecahan campuran. Contohnya bagaimana? Nah, yuk dihapus dulu. Nah, Bapak contohkan ya soalnya. Nanti kita langsung praktek saja. Ditambah dengan 2/1/3. Nah, bagaimana penyelesaiannya, Pak Guru? Ada dua cara, anak-anak. Yang pertama dengan mengubah pecahan campuran itu menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Itu ya cara yang pertama. Cara yang kedua dengan memisahkan bilangan bulat ini. Nah, tapi yuk kita belajar dengan yang mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah 2 dikali 1 berapa? 2 ditambah dengan 1. Hasilnya 3. Nah, kita tulis 3/2. Nah, itu tadi. Sekarang yang ini 3 dikalikan dengan 2 ditambah dengan 1. 3 dikali 2 tambah dengan 1. 3 kali 2 6. 6 tambah 1 7. Jadi 7/3. Nah, sekarang sudah menjadi pecahan biasa. Kita lanjut. Karena syaratnya tadi penyebutnya harus sama, yuk kita samakan kayak tadi. Langsung saja ya, karena tadi sudah. Caranya gimana tadi? Nah, dengan pelipatan. Pelipatan dan 2 dan 3 berapa? 6, betul. Kita tulis lebih dahulu penyebutnya. 6 dibagi 2 berapa? 3. 3 dikali 3 9. Nah, selanjutnya 6 dibagi 3 2. 2 kali 7 14. Nah, karena sudah sama, yuk kita langsung menjumlahkan saja. 9/6 ditambah 14/6. Hasilnya berapa? 23/6. Betul. Nah, itu cara yang pertama, anak-anak. Itu penjumlahan. Pengurangan gimana? Sama. Tapi cuma operasi hitungnya saja yang berbeda. Nah, contohnya nah, 2/1/4 dikurangi 1/1/5. Diubah dulu ke pecahan biasa. Caranya gimana? 4 dikali 2 ditambah 1. 8 ditambah 1 9. Sekarang lanjut. 5 dikali 1 ditambah
kali 1 5 tambah 1 6. Nah 6 ini 4, ini 5. Nah karena belum sama penyebutnya kita samakan dari tadi. Bisa menggunakan pohon faktor atau kelipatan. Nah kelipatan 4 dan 5 berapa? Kelipatan 4 dan 5 20. Tadi sudah paham kan cara mencari penyebutnya? Nah, kita lanjut aja. 40 20 masuk 40 dibagi dengan 4 5 dikali 9. Hasilnya berapa? 5 kali 9 45. Sekarang selanjutnya 20 dibagi 5 berapa? 4 dikali dengan 6 berapa? 24. Karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal mengurangkan pembilangnya saja. 45 dikurangi 24 hasilnya berapa? 21 per 20. Nah anak-anak, itu penjumlahan dan pengurangan dua bilangan campuran dengan mengubah terlebih dahulu ke pecahan biasa. Lanjut sekarang ke jika penjumlahan dan pengurangan bilangan campuran dengan memisahkan bilangan bulatnya. Nah, gimana caranya? Yuk, dibuka bukunya di halaman 6. Caranya begini, Bapak contohkan lagi. Nah, 1 per 2 ditambah 2 1 per 3. Nah, anak-anak, kita pisahkan dulu bilangan bulatnya. Kita tulis di sini. 1 ditambah 2 ditutup kurung. Kita tambahkan lagi bilangan pecahannya. Setengah ditambah dengan 1 per 3. Nah, karena ini tidak bisa diubah, kita tuliskan lagi. 1 ditambah 2. Nah, sekarang ini kita ubah penyebutnya. 2 dan 3 berapa? 6. Betul. 6 bagi 2 3. 3 kali 1 3. 6 bagi 3 2. 2 kali 1 2 per 6. Nah, kita tinggal jumlahkan terlebih dahulu bilangan bulatnya. 1 tambah 2 berapa? 1 tambah 2 yaitu 3. Karena sini sudah sama, tinggal ditambahkan, dijumlahkan. 3 tambah 2 berapa? 5. Nah, ketemu. Jadi hasilnya 5 per 6. Nah, itu anak-anak merupakan cara yang kedua dengan memisahkan bilangan bulatnya. Pengurangan juga sama, anak. Tinggal ini dikurangkan, terus hasilnya nanti dikurangkan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, yuk lanjut lagi. Yuk, kelompok tadi masih seperti kelompok. Anak-anak mengerjakan soal latihan berikutnya. Yuk, silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit. Oke, anak-anak semua sudah selesai mengerjakan. Yuk, kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Masih ada lagi anak-anak. Ini kita harus dulu. Nah, anak-anak masih fokus gak nih? Yuk coba tepuk 1, tepuk 2. Wah, semuanya masih fokus. Oke, yuk kita lanjut lagi. Sekarang penjumlahan dan pengurangan bilangan asli dengan bilangan campuran. Wah, bagaimana itu? Yuk, Bapak contohkan lagi.
Nah, ada begini anak. Oke, 4 ditambah 1 2/5. Nah, bagaimana itu? Ada bilangan hasilnya di sini. Nah, caranya begini, masih sama, kita pisahkan dulu ini. Nah, kita pisahkan, ditulis 4 ditambah 1. Nah, hasilnya pecahnya tinggal kita masukkan di belakangnya 2/5. Nah, yuk kita hitung dulu berapa hasilnya. 4 ditambah 1 5 ditambah 2/5, tinggal kita masukkan 2/5. Nah, caranya begitu. Mudah kan? Mudah. Yuk kita lanjut lagi ya. Mudah. Sekarang itu cara yang pertama anak-anak. Cara lagi seperti ini. Nah, 4 ditambah 2/4. Loh, bagaimana itu? Karena sini nggak ada bilangan aslinya. Nah, caranya begini anak-anak. 4 itu berapa ditambah berapa? Iya, bisa 3 ditambah dengan 1. Itu penjabaran dari 4. Yang bilangan pecahan tinggal kita tulis lagi di belakangnya, ditambah 2/4. Belum selesai anak-anak, kita jabarkan lagi. Nah, 1 itu berapa per berapa? Nah, jadi kita tulis dulu 3, satunya dijabarkan. 1 itu 4. Nah, 1 kok, kenapa kok 1 dijabarkan menjadi 4/4 Pak Guru? Ya, saya coba anak-anak, 4 dibagi 4 hasilnya berapa? Hasilnya 1. Nah, kenapa kok 4/4 bukan 3/3? Nah, jadi anak-anak, kita sesuaikan saja biar mudah. Karena di sini tadi bilang pecahannya penyebutnya 4, kita ubah yang 1 menjadi 4/4. Sehingga menjadi begini, 3 ditambah 4/4. Kita masukkan bilangan pecahan yang tadi, yaitu 2/4. Nah, seperti itu. Belum selesai. Karena ini bilangan asli berdiri sendiri, tinggal kita masukkan 3. Nah, 4/4 ditambah 2/4. Ayo, penyebutnya sudah sama belum? Sudah. Nah, kalau sudah tinggal menjumlahkan. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Betul, jadi 4 ditambah 2/4 itu sama dengan 36/4. Betul anak-anak. Nah, lanjut. Kalau pengurangan sama seperti ini, dijabarkan terlebih dahulu. Dicontohkan tidak? Oke, kalau mau dicontohkan, yuk. Ini tadi sudah dapat dan ditulis kan? Wah, kalau sudah sip, anak-anak tanpa disuruh sudah mandiri. Oke, sekarang yang pengurangan. Jadi yang pengurangan seperti ini. Pak tuliskan. Nah, 6 itu berapa tambah berapa? 5 tambah dengan 1. Nah, awas. Itu ditambah karena penjabaran dari 6. Nah, kita masukkan bilangan yang pengkurangnya, yaitu 4, 3/8. Oke. Nah, belum selesai. Seperti tadi, 5-nya tetap ditulis, 1-nya dijabarkan. Karena di sini 38, kita samakan saja. Jadi 1 itu dijabarkan menjadi 8/8.
8/8, 8 bagi 8 hasilnya 1. Jadi 8/8 itu senilai dengan 1. Oke. Nah, kita kurangkan dengan 4/3/8. Oke. 5 tambah 8/8 yaitu 5, 8/8 dikurangi 4/3/8. Yuk, nah kita pisah. 5 kurangi 4 berapa? 1. Ini seperti tadi di awal tadi. Karena penyebutnya sama, nah kita tulis terlebih dahulu 8. 8 dikurangi 3 hasilnya 5. Nah, jadi 6 kurangi 4/3/8 hasilnya 1/5/8. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak masih sama, yuk kita kerjakan soal latihan berikutnya. Oke, waktunya 10 menit. Yuk, silahkan dikerjakan. Oke, anak-anak semuanya sudah selesai. Yuk kita lanjut lagi. Belum selesai sampai di sini. Yuk dihapus terlebih dahulu. Sekarang masuk ke penjumlahan penjumlahan dan pengurangan 3 bilangan pecahan. Betul. Nah, Bapak contohkan, nanti langsung prakteknya saja, oke? Biar semuanya anak-anak langsung paham. Oh, nah itu soalnya 1/2 ditambah 1/3 dikurangi 1/4. Nah, tadi syaratnya bagaimana? Penjumlahan dan pengurangan bisa dilakukan jika penyebutnya sama. Nah, jadi kita ubah terlebih dahulu penyebutnya disamakan. 2, 3, dan 4. Nah, kita cari kelipatan 2, kelipatan dan kelipatan 4, hasilnya nanti sama, atau dengan pohon faktor juga bisa kalau opsional cara lain. Nah, karena 2, 3, dan 4 kita tulis kelipatan 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Yang 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Yang 4, 8, 12, dan seterusnya. Nah, sudah daya sama belum? Sudah berapa? 12. Nah, jadi penyebutnya kan itu 12. Kita langsung tulis saja. Nah, kita cari pembilangnya. Bagaimana tadi? 12 dibagi 2 dikali 1. 12 bagi 2 berapa? 6 kali 1, 6. Lanjut, 12 dibagi 3 hasilnya 4. Dikali dengan 1 hasilnya 4. Yang terakhir, 12 dibagi 4 hasilnya 3. Dikali dengan 1 hasilnya 12 kali 4 berapa? 3 kali 1, 3. Nah, tinggal kita jumlahkan dan kurangkan karena penyebutnya sudah sama. 6 tambah 4 hasilnya 10 dikurangi 3. 10 kurangi 3, 7. Nah, jadi hasilnya 7/12. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, yuk kita lanjut berikutnya. Nah, yang terakhir ini adalah menyelesaikan soal cerita, menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan di dalam soal cerita. Nah, di dalam buku, yuk soalnya ada di dalam buku siswa. Dibuka halaman 1
dibuka halaman 12. Nah, yuk kita baca bersama-sama. Ibu membeli 1/2 kilogram telur dan 1/4 kilogram tepung. Berapa kilogram seluruh belanjaan ibu? Nah, karena ibu membeli 1/2 kilogram telur, kita tulis 1/2 dan 1/4 kilogram tepung. Jadi ibu membeli telur dan tepung. Tepungnya berapa? Karena belanjaannya 2, jadi ditambahkan karena yang ditanyakan keseluruhan belanja. Ditambah tepungnya 1/4. Nah, boleh kita ubah ke pecahan biasa, boleh tinggal memisahkan bilangan bulannya saja. Kalau begitu kita pisahkan saja. 1 ditambah 2. Terus kita ikuti bilangan berikutnya. 1/2 ditambah 1/4. Kita tulis terlebih dahulu. 3 ditambah, ini berapa? Karena belum sama, penyebutnya kita samakan, yaitu 4. 4 bagi 2 kali 1, 2. 4 bagi 4, 1 kali 1, jadi hasilnya 3. Hasilnya karena sama, sudah sama, jadi 3/4. Jadi total keseluruhan belanjaan ibu yaitu 3/4 kilogram. Nah, seperti itu. Nah, oke. Karena materi kita sudah selesai. Nah, tadi Bapak kan sudah membentuk kelompok. Jadi sekarang tahap yang kedua, tadi kan tahap pertama membentuk kelompok. Tahap yang kedua yaitu silahkan anak-anak menyiapkan kertas. Setiap kelompok menyiapkan 1 lembar kertas. Yang kedua yaitu identifikasi. Bagaimana itu? Nah, tadi yang sudah dipelajari apa saja, anak-anak tulis di kertas tersebut. Oke? Nah, yuk kita bahas bersama-sama. Tadi yang sudah dipelajari adalah penjumlahan dan pengurangan dari 2 bilangan pecahan, 3 bilangan pecahan, 2 pecahan campuran. Terus apa tadi? Memisahkan bilangan bulat dengan bilangan campuran. Terus penjumlahan dan pengurangan bilangan asli dengan bilangan campuran. Yang terakhir tadi apa? Penjumlahan dan pengurangan bilangan campuran di dalam soal cerita. Nah, itu tahap identifikasinya. Yang selanjutnya tahap ketiga yaitu pengumpulan data. Jadi pengumpulan data itu bagaimana? Nah, tadi kita mempelajari tentang misalnya penjumlahan dan pengurangan 2 bilangan campuran. Contohnya bagaimana soalnya tadi? Nah, ditulis contoh soalnya yang 2 penjumlahan 2 bilangan campuran itu bagaimana, ditulis soalnya di kertas tersebut. Nah, tahap yang keempat nanti anak-anak membacakan hasil data yang sudah ditulis, perwakilan kelompok saja di depan kelas. Nanti teman-temannya semua memperhatikan. Yang kelima yaitu tahap verifikasi. Bagaimana? Nah, tadi kan perwakilan kelompok membacakan. Nah, nanti teman-teman yang di belakang itu mengkoreksi apakah itu benar atau salah. Nah, tahap yang keenam adalah kesimpulan. Nah, menyimpulkan semua pelajaran dari data-data tersebut, disimpulkan apa yang didapat. Oke? Semuanya paham? Yuk, semuanya dikerjakan terlebih dahulu. Wah, semuanya sudah baik dan benar cara tahap-tahapannya. Kita berikan aplaus bersama-sama. Nah, Bapak sudah janji setiap pelajaran yang menarik Bapak akan kasih hadiah. Nah, berupa buku. Jadi buku ini Bapak berikan ke setiap kelompok. Nah, nanti
ketua kelompoknya membagikan buku ini satu-satu kepada anggotanya masing-masing. Oke, semuanya paham? Nah, Bapak berikan, oke? Nah, bilang apa kalau sudah dikasih? Terima kasih. Oke. Jadi anak-anak, itu tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya, pelajaran apa yang kalian sukai dari pembelajaran tadi, dari awal sampai akhir ini? Apa, Mas Dika? Oh, yang menggambar ini. Wah, ya pasti senang, oke? Nah, oke. Nah, itu pelajaran yang disukai. Kesimpulannya apa dari pembelajaran yang kita pelajari tadi? Jadi kesimpulan dari pembelajaran yang kita pelajari tadi, kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, mulai dari 2 bilangan pecahan, bilangan campuran, 3 bilangan pecahan, dan yang terakhir tadi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan dalam bentuk soal cerita. Nah, itu tadi materi yang kita pelajari itu tadi. Nah, sekarang karena materinya sudah selesai, yuk kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, pada pagi menjelang siang hari ini dengan berdoa bersama-sama. Dalam sikap sempurna, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, cukup sekian pembelajaran pada siang menjelang pagi hari ini, Bapak Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.